Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizah Kuata Aini. Saya merupakan dosen dari program studi pendidikan kimia, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Bandung. Saya mengajar sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pendidikan kimia. Salah satu mata kuliah pada keilmuan pendidikan kimia adalah evaluasi pembelajaran kimia. Pada video ini, saya akan memperlihatkan bagaimana saya mengajar pada mata kuliah evaluasi pembelajaran kimia. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen SMART tahun 2024, yaitu pada bidang unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Mata kuliah ini membahas mengenai evaluasi pendidikan, teknik-teknik evaluasi hasil belajar, prinsip pengukuran, taksonomi Bloom revisi, taksonomi Dave and Dyers, dan Krathwohl, kemudian teknik penilaian proses pembelajaran, asesmen sumatif dan formatif, penilaian autentik, penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga penilaian keterampilan. Kemudian, analisis instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan dan pengubahan skor menjadi nilai, serta pelaporan hasil belajar. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, menyusun instrumen teknik tes dan non-tes untuk penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan dalam pembelajaran kimia. Yang kedua, menganalisis instrumen penilaian. Yang ketiga, melaksanakan penilaian hasil belajar. Yang keempat, mengolah dan mengubah skor menjadi nilai. Yang kelima, melaksanakan pelaporan hasil belajar dan penentuan program remedial dan pengayaan. Bobot penilaian pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama adalah penilaian proyek. Mahasiswa akan mengerjakan proyek pada pertengahan hingga akhir semester pada mata kuliah ini. Proyeknya berupa pembuatan instrumen penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan, pengujian kualitas instrumen, kemudian pelaksanaan penilaian, lalu pengolahan skor menjadi nilai, dan pelaporan hasil belajar siswa. Semua komponen proyek ini akan diberi bobot 50%. Selanjutnya, tugas 20%, keaktifan 10%, dan presentasi 20%. Semua hal ini saya jelaskan pada awal perkuliahan, agar mahasiswa mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan perkuliahan selama 1 semester dalam mata kuliah ini. Selanjutnya, saya juga memberikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa untuk mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban baik mahasiswa maupun saya sebagai dosen pengampu. CPNK yang akan dicapai mahasiswa pada video ini adalah mengolah dan mengubah skor menjadi nilai. Karena saya menggunakan case-based learning pada pembelajaran ini, maka mahasiswa membutuhkan pengalaman atau pengetahuan terkait materi terlebih dahulu, yaitu materi mengenai pengolahan dan pengubahan skor menjadi nilai. Oleh karena itu, saya menginput bahan ajar ke dalam e-learning dan mahasiswa akan mempelajari ini secara asinkronus. Selanjutnya, pada pertemuan intinya atau secara sinkronus, saya melaksanakan model case-based learning. Sebelum saya memberikan kasus pada model pembelajaran ini, maka saya mengecek pemahaman mahasiswa terlebih dahulu, karena sebelumnya secara asinkronus mahasiswa telah mempelajari proses pengolahan skor menjadi nilai. Kemudian setelah saya cek pemahaman mahasiswa, lalu saya konfirmasi pada tahapan apersepsi untuk memastikan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap pengubahan skor menjadi nilai sudah tepat atau proses perkuliahan yang saya tampilkan pada video ini adalah perkuliahan yang dilakukan sebelum mahasiswa melaksanakan subproyek keempat, yaitu mengolah dan mengubah skor menjadi nilai. Berikut merupakan video pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas secara sinkronus
kepada mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswa semuanya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, dan belajarnya hampir selesai semua ya. Habis makan siang ya? Iya, Bu. Ada yang belum makan siang? Sudah makan siang semua. Kalau ada yang belum, Ibu rencananya mau praktik. Belum siang. Tadi udah kan semuanya. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan juga sebagai bentuk rasa kita ya. Setelah berdoa, selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Kita semua diberikan kesempatan ya, kesempatan namun kesehatan untuk bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Dan sebelum kita melaksanakan apa yang akan menjadi inti dalam perkuliahan kita, jadi pada kesempatan kali ini seperti biasa kita melaksanakan pretest dulu ya. Dan sebelumnya sudah dipelajari ya apa yang Ibu minta minggu lalu. Sudah, Bu. Sudah bahan-bahan sudah Ibu sampaikan semuanya di learning, sudah Ibu upload semuanya di learning ya. Jadi kamu sudah membaca dan mempelajari apa yang sudah Ibu minta minggu lalu tentang apa? Pengubahan skor menjadi nilai. Berarti sudah dibaca dan dipelajari ya apa yang ada di learning. Oke, makanya Ibu mau ngecek dulu sudah sejauh mana kemampuan kamu dalam memahami apa yang sudah Ibu bagikan di learning. Oke, nah silakan Ibu berikan waktu, dan di learning sudah juga jelas waktunya 10 menit ya untuk mengerjakan kuis. Silakan dibuka kuisnya di e-learning terlebih dahulu. Oke, bagaimana hasilnya? Artinya sudah cukup penguasaannya untuk materi pengubahan skor menjadi nilai ya. Oke, dan Ibu lihat juga ini ya, walaupun ada beberapa yang masih belum tuntas ya dalam mempelajari, ada beberapa kesalahan yang dibuat juga, tapi nggak apa-apa karena ini baru kemampuan awal. Nah, Ibu harapkan nanti di akhir semuanya sudah clear dan juga semuanya jadi jelas dan hasil prosesnya nanti jadi baik. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebentar Ibu nyalakan dulu proyektornya. Baik, materi pada hari ini ya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa materi yang akan kita pelajari adalah pengubahan skor menjadi nilai, pengubahan skor menjadi nilai. Oke. Ini sudah tadi ya, pretest ya. Oke, sebelum kita masuk ke apa yang mau kita kerjakan, otomatis kamu harus tahu dulu ya ngapain sekarang, apa yang kamu bisa dapat capai ketika nanti di akhir pertemuan pada hari ini. Oke, silakan siapa yang bisa membacakan? Silakan Anggi. Untuk CPMK-nya yaitu mengolah dan mengubah skor menjadi nilai. Untuk sub CPMK-nya yaitu mengolah dan mengubah skor menjadi nilai. Sama ya, untuk CPMK dan sub CPMK-nya mengolah dan mengubah skor menjadi nilai. Artinya pada pertemuan hari ini kamu akan mengkonversi skor yang didapatkan dari sesuatu hasil tes menjadi penilaian. Oke, saya paham ya? Jadi kegiatan yang akan kamu lakukan pada hari ini adalah membahas kasus. Nah, jadi nanti pada kegiatan pembelajarannya kamu akan diberikan kasus. Kasusnya pastinya terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, dan itu dilaksanakan secara kelompok. Jadi setelah kamu diberikan kasus, kamu akan berdiskusi di dalam kelompok. Setelah itu, kamu akan menyelesaikan kasusnya dan menganalisis kasusnya di dalam kelompok. Setelah itu, hasil diskusi itu akan kamu tampilkan. Oke, dan itu akan dipresentasikan lalu kita evaluasi bersama bagaimana hasil. Baik, jadi sudah tahu ya apa yang akan kita laksanakan nanti selama pertemuan pada hari ini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dan Ibu mau ngecek juga sudah sejauh mana kamu mempelajari bahan yang sudah Ibu berikan. Oke, Ibu akan menampilkan data. Bentar ya.
yaitu masuk ke 6 level kognitif di taksonomi Bloom. Ada dari C1 mengingat, C2 memahami, sampai C6 sintesis. Oke. Sekarang ini udah diolah misalnya ya. Sampai didapatkan hasil, ini dijumlahkan, dikali, kelihatan ya? Didapatkan hasil 70,55%. Ini X. Oke, sebelumnya kamu sudah belajar beda skor dan nilai kan? Sekarang ibu mau tanya, X itu skor atau nilai? Ada yang pakai skor, ada yang pakai nilai? Iya. Oke, sekarang ibu tanya dulu, yang bilang ini nilai siapa? Oke. Sekarang alasannya kenapa? Coba, siapa namanya? Fani, Bu. Fani, alasannya apa Fani? Alasannya itu masuk ke nilai karena kan itu udah diolah minta skornya kan, Bu. Jadi dari yang Fani ketahui kalau skornya udah diolah itu udah hasil olahannya adalah nilai. Jadi X itu adalah nilai. Oke, itu pendapat Fani. Fani bilang bahwa ini tadi sudah diolah. Karena sudah diolah, maka ini sudah menjadi nilai. Gimana yang skor, yang bilang tadi skor? Setuju dengan Fani? Berarti enggak ya? Enggak. Kenapa? Coba siapa yang tadi bilang skor? Siapa namanya? Sama. Jadi bersama itu masih termasuk skor. Biasanya kita masih penilaian mentah dari suatu tes yang dilakukan oleh seorang siswa. Itu sama itu masih skor. Oke, kalau sama berarti masih mentah, padahal udah diolah. Ya kan? Nah, kira-kira yang mana yang benar? Siapa yang mau melanjutkan argumen lagi? Skor atau nilai? Ikut Fani atau ikut Salman? Fani. Oke, Fani. Oke, siapa namanya? Oh, sama juga. Fani juga ya? Oke, izin Bu Fani mau memperjelas penjelasan dari teman sebelumnya lagi. Fani setuju bahwasannya ini adalah nilai karena dia sudah diolah kan Bu. Pengolahannya itu jelas terlihat. Kenapa? Karena kan dari setiap jenjang domain yang tercantum di data tersebut memiliki nilai bobot yang berbeda, dan dari pencapaian siswa itu kan beda-beda yang bobotnya dan sudah dikalikan untuk setiap bobot yang nilainya beda lagi. Jadi jelas bahwasannya itu sudah terjadi pengolahan data berdasarkan dari data yang ditampilkan. Sekian. Baik, itu pendapat dari Fani. Gimana yang lain? Setuju? Berarti yang mana? Sepertinya jawaban Fani lengkap ya. Gimana? Sama bisa jadinya masih bertahan dengan nilai atau masih skor? Skor Bu. Skor. Oke, kenapa skor? Ada yang mau menambahkan? Silakan skor. Siapa sebentar? Siapa namanya? Namanya Sylvie ya. Kenapa saya bilang skor? Nah, nilai kalau nilai itu kan udah dengar tadi. Kalau dari yang saya pelajari, kalau nilai itu kan seharusnya kita ada patokan, ada acuan ya, Bu. Ada acuan standar sama acuan patokan. Jadi itu baru dikatakan nilai. Kalau skor enggak, Bu. Itu jawaban dari gimana? Skor. Oke ya, berarti jawabannya adalah skor. Kenapa? Karena belum mengacu ke standarnya. Standarnya ada penilaian acuan patokan, ada penilaian acuan patokan. Harus berdasarkan dua itu dulu, baru bisa hasil pengolahannya kita sebut sebagai nilai. Ya, yang kalau tadi yang seperti dinyatakan Fani itu baru teknik penskoran. Ingat lagi pembelajaran kita minggu sebelumnya, ini masih teknik penskoran. Belum pengubahan skor menjadi nilai. Berarti ini adalah skor. Oke, berarti kita harus mengubah skor dulu menjadi nilai. Tadi ada dua, yang sudah pelajari di rumah ya. Ada penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Nah, ini yang akan kita gali lebih dalam. Oke, nanti ada penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Baik. Kamu sudah mempelajari ya penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan bagaimana mengubah skor menjadi nilai berdasarkan penilaian acuan norma atau penilaian acuan patokan. Nah, sebelum kamu mengolah, Ibu akan memberikan kasus terlebih dahulu untuk kamu selesaikan, dan itu akan terkait dengan penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Oke. Jadi ini skor totalnya ya. Ini udah dari 60 siswa. Udah dapet ya, udah kelihatan ya, ada 60 siswa, lalu ini 60 skor siswa. Pertanyaannya adalah, ini baru informasi ya. Pertanyaan itu, kalau gurunya mau objektif menyeleksi siswanya, berapa yang harus diseleksi? 60 orang menjadi berapa? 20 orang. Apa yang harus dilakukan sama gurunya dengan data yang sudah didapatkan? Oke, itu kasusnya. Ya, silakan kamu diskusikan dalam kelompok, dan kelompoknya seperti kelompok 2 minggu lalu. Silakan duduk di dalam kelompok tanpa membuat kerutan.
dalam e-learning ada handout ya untuk pertanyaan pengiring agar kamu bisa menyelesaikan kasus ini, dan kemudian kamu brainstorming dulu bersama kelompoknya apa-apa saja yang harus diketahui untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Ya, jadi silakan dibuka e-learningnya ya, dan silakan berdiskusi. Ibu beri waktu berdiskusi 60 menit ya, dan setelah itu akan dievaluasi bagaimana hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada perkuliahan siang ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kasus yang telah diberikan Ibu tadi. Untuk yang pertama yang akan disampaikan oleh untuk sebelumnya perkenalkan saya Luciana sebagai moderator, dan rekan-rekan saya ada dua. Yang pertama ada Sinata Lasana dan ada Ayu Jika. Untuk penyampaian materi pertama yang akan dijelaskan oleh Asnatul, kepada Asnatul, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini berdasarkan kasus tadi, kami telah mendiskusikan. Pertama, kita akan mengubah dulu skor ini menjadi nilai dengan menggunakan PAP atau penilaian acuan patokan. Alasan kami menggunakan PAP di sini yaitu, adapun berdasarkan tujuan PAP itu sendiri yaitu nilai yang diberikan kepada peserta didik itu menunjukkan tingkat pencapaian dari tes. Dari kasus tadi kan jelas tujuannya yaitu ingin guru kimia ingin menyeleksi beberapa siswa untuk mengikuti olimpiade kimia. Jadi dari tujuan tersebut, maka skor ini harus dibuat terlebih dahulu menjadi nilai. Oke, langkah pertamanya itu kami menentukan nilainya, di mana rumus rank sendiri yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesar berdasarkan data di atas yaitu 47, sedangkan data terkecilnya ya, sehingga didapatkan hanya senilai 44. Baik, berdasarkan hasil perhitungan kami dengan menggunakan pedoman konversi dengan skala 10, kemudian dengan rata standar 80, ternyata yang didapatkan untuk yang lolos untuk mengikuti olimpiade kimia itu yaitu hanya 7 orang, di mana yang mendapatkan nilai 9 dan 8 dapat terlihat pada layar. Baik, mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Apakah dari rekan-rekan apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menyanggah dari hasil diskusi kami tersebut? Kami izin bertanya kepada penyanyi. Boleh, silakan Aura. Berdasarkan data Sebentar, tolong disebutkan nama sama NIM. namanya Aura Ibu dengan NIM 935. Izin menyanggah kepada kelompok penyaji. Untuk data yang disajikan itu kan menggunakan PAP, tetapi pada saat pengolahan nilai kenapa menggunakan interval, padahal kalau PAP itu nilainya dari nol. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman kelompok lain? Izin bertanya. Silakan kelompok 5. Oke, terima kasih kelompok Senti. Nama saya Syah Syakira dengan Ibu. Jadi di sini izin bertanya, apa alasan kelompok Senti untuk menggunakan standar pada pengolahan? Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mungkin terima kasih kepada kelompok 3 sudah mengoreksi dalam pengolahan data kami. Di sini kami mungkin melakukan sedikit kesalahan dalam melakukan pengolahan data. Seharusnya kami menggunakan, karena kami menggunakan penilaian acuan patokan, seharusnya kami mulai dari 0 sampai 50. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5, mengapa kami menggunakan standar atau kriteria dalam menentukan menyeleksi olimpiade. Di sini kami menggunakan standar nilai yaitu besar dari atau sama dengan 80, karena menurut kelompok kami, karena ini untuk mengikuti olimpiade kimia, jadi siswanya itu harus memiliki nilai sama dengan 80 atau di atas 80. Soalnya kalau di bawah berarti kalau untuk mengikuti olimpiade menurut kami itu kurang pas. Jadi nilainya itu harus sama dengan 80 atau di atas 80. Sehingga yang lolos ke olimpiade itu hanya
2 orang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 5 yang sudah memberi masukan dan pertanyaan kepada kelompok kami. Apakah dari teman-teman lain ingin menambahkan dan membantah dari hasil diskusi yang telah kami sampaikan tadi? Mohon introduksi kelompok ini dan silakan. Baik, untuk menurut kelompok kami sebenarnya untuk pengolahan nilai ini tidak perlu menggunakan standar. Nah, seperti yang dibilang oleh kelompok 4 tadi, itu standarnya itu B. Kenapa tidak A? Jadi kita tidak perlu untuk menggunakan standar. Nah, dari yang sudah kami baca dan kami lakukan itu kami menggunakan PAM, di mana PAM itu berfungsi untuk pengolahan nilai untuk suatu seleksi. Sepertinya ini seleksi Olimpiade untuk bergabung ke klub yang ikut Olimpiade kimia. Nah, untuk PAM itu sendiri itu untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajarannya. Jadi menurut kami yang benar itu menggunakan PAM dan tanpa perlu standar. Sekian dari kami. Kemudian pada kelompok ini. Baik, untuk diskusi kami ini akan kami perbaiki menggunakan patokan nasional sehingga akan mendapatkan hasil yang benar, penilaian yang akhir yang benar. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian diskusi dan kata-kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita sudah membahas tadi ya kasus yang sudah diberikan dan ternyata banyak sekali caranya. Kira-kira mana yang paling tepat dari yang sudah kita bahas? Tadi kalau kelompok siapa Anggi tadi ya, kelompok Anggi pakai penilaian acuan karena alasannya karena apa? Hanya untuk seleksi siapa terus proses seleksi. Kalau yang tadi penilaian acuan patokan, kenapa memilih penilaian acuan patokan tadi? karena ada standar tertentu yang bisa, karena kan dia kalau Olimpiade kan bukan Olimpiade itu nanti dibutuhkan yang memang orang-orang yang Karena butuh orang-orang pilihan, berarti perlu ada yang harus ada standarnya sehingga dia dipatok siapa yang harus bisa memenuhi kriteria itu, gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat lagi bahan ajar yang sudah diberikan. Bagaimana kita memilih? Ya, penilaian ini penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Nah, kalau penilaian acuan patokan, ingat lagi di bahan ajar tersebut apa kriterianya? Kita itu mengukur, kalau kita mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, baru kita memakai penilaian acuan patokan karena ada standar. Sementara ini adalah proses seleksi. Berarti kalau proses seleksi, kita harusnya memakai penilaian acuan patokan karena itu berdasarkan dalam kelompok. Berarti kita menyeleksi siapa yang paling tertinggi dan tujuannya adalah untuk melihat siapa siswa yang bisa mengikuti PAM ya Olimpiade. Karena kan nanti di PAM dilatih ya. Berarti artinya karena permintaannya juga 20, berarti harusnya 20 gitu. Oke, berarti kelompok mana tadi yang pakai penilaian acuan norma? Kelompok mana aja? Kelompok 2 dan kelompok 5 ya. Nah, oke. Berarti dapat 20 semuanya yang terseleksi? Bisa ya? Terseleksi? Oke. Yang kelompok penilaian acuan patokan berarti perlu direvisi kembali. Oke. Nah, hasil revisinya dan hasil semuanya silakan di-upload di learning. Ya, sudah ada ya tempatnya dan waktunya diberikan waktu untuk merevisi dan mengupload itu sampai 3 hari ke depan ya. Pokoknya 3 hari ke depan supaya itu untuk cepat revisi. Baik, oke. Sekarang sudah hampir selesai pertemuan kita. Ibu mau minta siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Saya silakan, siapa namanya? Baik, izin untuk perkenalkan, nama saya Henrietta Ferdi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Yaitu untuk mengubah skor menjadi nilai itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan, di mana untuk kedua cara ini memiliki kriteria masing-masingnya. Itu untuk penilaian acuan normal itu cocok untuk kegiatan seleksi, misalnya tadi sesuai dengan kasus yang diberikan, seleksi Olimpiade. Sedangkan untuk panduan acuan patokan itu lebih cocok untuk mengukur ketercapaian tujuan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sekian. Baik, ya, jadi setuju dengan pendapat ini? Kesimpulan yang sudah kita dapatkan, setuju ya? Setuju. Baik, ya benar. Seperti yang disampaikan ini bahwa ternyata mengubah
mau mencapai melihat kata-kata sudah pembelajaran, tapi baru kita pakai dengan acuan. Tapi kalau yang biasanya yang seleksi itu baru kita menggunakan dengan acuan. Ya. Baik, sekarang karena sudah di akhir sesi perkuliahan, silakan dibuka lagi learningnya. Dibuka kuis proses ya. Silakan kerjakan dalam waktu 10 menit. Sudah selesai prosesnya? Sudah. Bagaimana sudah? Oh ya, oke. Banyak yang dapat nilai tinggi ya. Yang tinggi itu nilai atau skor ya, Ibu ya? Skor. Nanti salah itu ya. Nanti skor ya. Makanya dapat skor tinggi. Dan artinya banyak yang sudah mencapai tujuan pembelajaran pada. Oke, alhamdulillah. Nah, dan untuk selanjutnya silakan skor yang sudah kamu dapatkan dari siswa kan sudah diambil kan datanya ya dari siswa itu silakan diubah ke Anda. Silakan pikirkan gejalanya apa, apakah penilaian contoh peka atau penilaian acuan. Baik. Jadi pengajaran hari ini gimana? Menyenangkan? Menyenangkan juga. Baik ya, jadi insya Allah kita ketemu minggu depan. Materi kita di minggu depan adalah bagaimana melaporkan hasil penilaian. Karena sudah kita dapat nilai ya. Sekarang bagaimana cara melaporkan? Itu yang akan kita bahas minggu depan. Oke? Baik. Untuk perkuliahan hari ini, mari kita berdoa kembali ya sebagai rasa syukur kita atas kesempatan yang sudah diberikan Tuhan. Ya, silakan kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Selesai. Baik, ibu tutup perkuliahan hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum